Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Halisa? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya kita di Readingan Tarot. Seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku. Oke, kali ini kita punya tema jawaban hatinya saat ini tentang hubungannya bersama kamu. Apa ya, apakah dia sudah menemukan jawaban ya hatinya dia untuk kamu ini seperti apa? Oke. Dan kartu tarot ini hanyalah sebuah media, apapun yang kusampaikan mohon disikapi dengan bijak. Dan sebelum kita reading, aku ingin menyampaikan ya, tidak semua yang menonton video tarotku ini bisa resonate. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Semoga kamunya merasa terhibur ya, atau di sini bisa termotivasi. Oke. Khususkan energinya untuk satu orang. Jawaban hatinya saat ini ke kamu ya, tentang kamu atau tentang hubungannya dengan kamu seperti apa. Apakah dia sudah menemukan atau tidak. Hanya dikhususkan untuk satu orang yang ada something denganmu, biar tidak bingung nantinya. Kita sesuai dengan tema loh ya. Oke. Untuk yang komentarnya belum sempat aku balas ya, aku minta maaf. Tapi semua komentar ya, tentunya aku pasti lihat. Yang curhat, yang berkeluh kesah, bahkan ada yang minta maaf karena komenannya terlalu panjang. Tidak masalah, silakan. Kalau memang itu bisa meringankan beban kamu ya, silakan komen ya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian ya yang sudah komen, mungkin mengkritik atau memberikan support. Aku makasih banyak gitu ya. Oke. Nine of Coins. Oke, dia berpikir untuk bisa bertemu dengan kamu di Nine of Coins. Perasaan rindunya yang saat ini kayak dia nggak menyangka ya, di Three of Coins, walaupun dia sudah bersama dengan orang lain atau mencoba mengalihkan perhatiannya dari kamu ya, ternyata tidak mudah ya ngelupain kamu. Oke, ternyata di sini dia menemukan jawaban bahwa sebenarnya dia punya hati yang bisa dibilang mungkin kemarin dia mencoba untuk masuk ke dalam kehidupanmu hanya untuk iseng, hanya untuk sebuah hiburan, hanya fun-fun aja ya, hanya untuk happy fun, maksudnya aku seperti itu. Tapi semakin kesini kok dia ngerasa hubungan ini kayaknya dia yang berat gitu, berat untuk kehilangan kamu. Mungkin dianya yang terlalu ego dan tidak menemukan jalan keluar dari satu masalah yang terjadi saat ini. Kalian memilih untuk diam, dia juga menjaga jarak dan tidak ada komunikasi denganmu. Tetapi semakin dia pikir di sini ya, dia mencoba untuk mencari tahu, mungkin belakangan ini tidak komunikasi denganmu. Ternyata berat untuk tidak ada kamu di sampingnya. Ternyata dia tidak happy, tidak bahagia. Ada kebahagiaan yang berkurang ketika bersama dengan kamu atau di sini tidak. Oke, kita lihat apakah ego dia ini akan turun ya, akan runtuh di saat dia menyadari ternyata kebahagiaan ini kurang, tidak lengkap ya tanpa adanya kamu di sisinya. Kita lihat apakah benar egonya dia ini bisa runtuh atau bisa dia mengalahkan ya, ketika dia menyadari ternyata sulit tidak ada kamu di sampingnya. Oke. Aku melihat memang masih butuh waktu ya, butuh waktu. Dia ini ragu ya, lumayan gede egonya aku lihat ya, lumayan gede ya, walaupun dia sudah tahu sebenarnya hatinya itu kacau tanpa kamu ya, nggak ada kabar darimu, dia tidak stabil. Oke, kita lihat ternyata tidak segampang itu ya. Dan di Nine of Cups ya, seiring berjalannya waktu, aku bilang bukan dia tidak bisa menurunkan egonya atau meruntuhkan egonya ini, ketika dia menyadari betapa pentingnya kehadiran kamu selama ini yang mungkin sudah mensupport dia secara materi, secara
ini ya, batin juga gitu ya. Setiap ada masalah kamu selalu ada. Ya intinya sebagai seorang pasangan kamu udah memberikan yang terbaik. Ya mungkin bahkan di antara kamunya ini ada yang masih kayak tanda tanya ya. Kenapa ya? Intinya dia bisa berubah sikapnya. Kok dia itu tidak menyadari betapa pentingnya kehadiran kamu saat ini. Apakah aku harus menghilang dulu? Kayak kamu sendiri tuh bingung gitu loh menghadapi dia gitu, yang terlalu ego, terlalu mau menang sendiri. Apakah kamu harus menghilang dulu baru dia menyesal? Kayak ada pertanyaan semacam itu. Ya, apakah aku ini mungkin berarti untuk dia atau enggak gitu. Tapi yang jelas ketika kamu ketika kamu meninggalkan dia, memutuskan untuk pergi dari hubungan yang entah toksik menurut kamu, atau di sini memang kamunya udah muak dengan flying victim atau banyak drama di dalam hubungan ini. Jadi dia sendiri yang bakal rugi, bukannya kamu gitu. Mungkin kamunya di sini udah banyak yang nunggu pula gitu kan. Cuman karena di sini kan kamu komitmen menjaga perasaan dia, tetapi dia kadang seenaknya. Iya, seolah-olah kadang nggak butuh gitu, tidak menghargai kehadiran kamu. Ya kamunya gimana dong gitu kan. Namanya setiap orang pasti punya pemikiran, di mana pemikiran itu tiba-tiba yang tadinya ngeblok kayak terbuka gitu ya, kayak kamu sendiri gitu ya. Mungkin ada batas kemampuan kamu untuk sabar itu ada gitu ya. Ketika kamu pergi, dia sendiri yang bakal rugi, seperti yang aku bilang tadi gitu, bukan kamunya yang rugi. Kamu udah, menurut aku ya, ini sudah memberikan yang terbaik gitu loh, sudah memposisikan sesuai dengan porsinya di dalam satu hubungan. Mau kamu yang lagi triparty dengan dia, sadar kalau dia ini sudah punya pasangan dan kamu dikontrol sama dia, kamu udah ngalah-ngalah aja di sini. Terus sampai kapan gitu kan? Nah saat ini aku melihat dia ini memang butuh waktu ya untuk menemukan jawaban gitu. Hatinya dia ini ke kamu ini sepertinya bagaimana. Nah di sini aku melihat dia sebenarnya ada juga yang sadar gitu ya, bahwa kebahagiaannya itu nggak lengkap tanpa adanya kamu di sini. Ya di nine of cup gitu, dia ngerasa menemukan soulmate gitu, menemukan belahan jiwa di kamu. Mungkin kamu bisa memberikan dia rasa nyaman. Ya intinya dia kayak merasa diberi makan egonya selama ini. Aku rasa sih kamu memang memberikan dia kenyamanan dan memberikan makan egonya gitu ya, sehingga dia beranggapan kamu nggak akan bisa mundur dari hubungan ini, kamu akan terus terikat dengan dia gitu. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ada masanya kamu itu pemikiranmu terbuka ya, ada masanya. Oke? Dan aku juga melihat di sini tentang jawaban hatinya ke dia, ke kamu ini udah berasa sebenarnya. Walaupun di Three of Coin ini dia mencoba untuk mengalihkan ya, sibuk ya dengan menuruti egonya dia. Di sini di Nine of Coin dia, aku bisa bilang dia sedikit berantakan gitu loh. Tidak ada kamu ya. Di Nine of Coin dia berpikir sekarang di sini ya. Ternyata nggak mudah menjalani hari-harinya tanpa kamu ya. Dengan ngeblok komunikasi, dengan membatasi jarak sama kamu ya. Oke. Di Nine of Coin ya, seseorang ini punya jawaban ya. Dia yang kamu khususkan energinya ini sudah punya jawaban. Cuman dia ini butuh waktu untuk benar-benar bisa mengalahkan egonya dia, sehingga dia mau mengakui ya bahwa betapa pentingnya ya ketidakhadiran kamu dalam hidupnya itu pengaruhnya besar banget ya. Nanti ada ketika memang dia udah nggak tahan banget gitu ya dengan apa yang dia alami, rasa tidak nyaman, dan benar-benar akan sadar gitu ya. Mudah-mudahan dia menjadi versi yang terbaik sebelum dia datang ke kamu. Dan apa sih yang harus kamu lakukan ketika memang dia benar-benar kayak menjaga jarak sama kamu, mengabaikanmu? Udah, jangan terlalu kamu mengejar
Lebih baik kamu tingkatkan nilai diri kamu sendiri aja dulu, ya. Toh seandainya seseorang ini nggak kembali sama kamunya, atau dia tidak bisa menghargai kehadiran kamu di dalam hidupnya, ya, bahkan dia mungkin melakukan pengkhianatan apapun yang saat ini dia lakukan sama kamu, masih ada orang lain, ya, yang akan menghargaimu sesuai dengan yang kamu tampilkan saat ini, sesuai dengan keadaan dirimu saat ini, kayak gitu. Jadi jangan terlalu intinya berharap, ya, terhadap seseorang, apalagi baru kamu kenal, ya, kamu belum tahu bagaimana kesehariannya. Jangan terlalu mudah percaya, ya, karena semua bisa untuk yang sebenarnya tidak sayang, bisa berpura-pura sayang, ya. Oke. Di Nine of Cups ini dia merasa menemukan, ya, seseorang yang benar-benar tulus, ya. Mudah-mudahan saja dia belum terlambat menyadarinya. Takutnya dia terlambat menyadari, ya, tentang jawaban hatinya ke kamu. Tiba-tiba kamu udah ada orang lain. Jadinya terlambat dong. Kamu pasti bisa memilih mana yang bisa membuat kamu happy, yang bisa bertanggung jawab gitu. Jangan sampai seperti anak kecil gitu, punya masalah dia lari ngumpet kayak gitu. Hubungan seperti apa? Seseorang yang serius dengan kamu, yang punya karakter dewasa, sengambek-ngambeknya kamu, sekesal-kesalnya kamu, dia akan mencoba untuk berkomunikasi secara baik denganmu. Marah-marahnya paling seminggu, ya. Kalau udah lebih dari seminggu, kayaknya ini karakter nggak bisa dirubah gitu loh. Maunya menang sendiri, gitu, ya. Maunya dia selalu dominan. Apa yang dia mau, mintanya didengarkan. Dan itu sebenarnya untuk jangka panjang, apalagi ke dalam pernikahan, itu nggak baik. Ya, dia akan bersikap semaunya. Bisa kok dilihat dari awal gitu loh. Jangan sampai nanti kalau udah married baru ada pembicaraan kayak nyesel milih dia. Dari awal itu sebenarnya sudah terdeteksi. Hanya saja mungkin, ya, di antara kitanya itu menutup telinga, ya, atau penglihatan. Sebenarnya apa yang dia lakukan itu udah jelas nyakitin, gitu. Tapi masih diberikan kesempatan gitu loh. Itu sebenarnya kan kayak apa ya? Ibaratnya gini loh, kamu dilempar bola gitu loh, ya, berkali-kali gitu loh. Kamu udah tahu gitu. Sebenarnya seseorang ini intinya niatannya apa gitu, ya. Karakternya apa, kamu udah tahu sakit banget kena bolanya gitu, tapi kamu diem di tempat yang sama gitu. Sebenarnya bisa keluar, apalagi seorang yang masih belum married ini belum terlanjur gitu loh. Karena banyak nanti ketika berjalan di tengah jalan, di pertengahan ya, itu kayak banyak kendala, ya, banyak intinya. Ini untuk adik-adik apalagi ya yang masih di umur berapa gitu, mungkin menyaksikan tarot ini, ya, menyaksikan video ini, ya. Seseorang ketika masih dalam satu hubungan, masih baik-baik aja, belum menjadi pasangan, pasti ada hal-hal yang belum diketahui secara jelas gitu, ya. Jadi hati-hati. Oke, kita lanjut. Anggap aja setiap wejangan atau setiap readingan tarot yang ini ya, yang kalian tonton ya di videoku ini, ya, tentunya bisa mungkin membuka pola pikir, ya, karena tidak semua bisa dengan sendirinya loh membuka pola pikirnya. Tidak semua bisa mandiri dalam berpola pikir, ya, membuka pola pikirnya. Tidak semua. Bisa jadi mereka dapat intinya pencerahan ya, mungkin dari tarot, terus dari motivator
kayak gitu ya. Jadi kalau yang udah pinter, yang nonton video saya ini bersyukur banget gitu ya, Tuhan memberikan kepintaran yang lebih, terus ya cara pikir yang cukup jenius gitu kan, disyukuri ya. Ada pula intinya yang masih membutuhkan tuntunan begitu ya, jadi jangan gemes nonton tarotnya ya. Oke, Ten of One. Di sini kayak masalah beban batin ya, tekanan batinnya ya cukup besar. Ini mungkin ada yang dia ngelakuin kesalahan ke kamu ya, ini bingung. Nanti tiba-tiba kamu tahu gitu ya tentang kesalahannya di kartu The Emperor. Tapi mungkin ini begini ya, dia ini punya kesalahan yang tersembunyi di belakang, kamu belum tahu. Ya, di kartu The Emperor ini dia akan mencoba bagaimana sebisa mungkin untuk tidak benar-benar, walaupun kamu tahu ya, kamu tahu gitu kan, sampai ketahuan sama kamunya, dia bisa ngendaliin. Di kartu The Emperor ini penuh dengan pengendalian, penuh dengan dia ingin dominan dalam satu hubungan ini ya. Ada yang sebagian dari kamunya ini mungkin dianggapnya bisa untuk dibohongi gitu. Tapi jangan salah gitu ya. Setiap kebohongan itu pasti akan terbongkar gitu. Begitupun dengan kamu ya. Nggak usah capek-capek mencari bukti dia kayak gimana. Nanti Tuhan juga akan tunjukkan siapa dia yang sebenarnya kalau sudah di waktu yang tepat. Ya, mungkin saja mentalmu belum siap ketika tahu saat ini dia memang lagi bersama dengan orang lain, atau hatinya memang tidak sepenuhnya dengan kamu. Jadi ambil dari sisi baiknya aja, dari sisi positifnya aja kita ambil ya. Mungkin kali ini mental belum kuat, jadi kamu nggak usah mungkin tahu untuk saat ini gitu ya, tapi semuanya pasti akan terlihat ya. Inilah jawaban dari hati seseorang terhadap kamu. Sebenarnya dia merasa ada perasaan bersalah ya, mungkin udah ninggalin kamu ya, mungkin di sini sudah ngerendahin kamu gitu ya. Ternyata dia sendiri ketika kehilangan kamu juga bukan siapa-siapa ya, nggak kuat juga gitu. Jadi sebenarnya saling membutuhkan. Nah makanya di Nine of Cups terlihat ternyata aku sama dia saling membutuhkan, kayak berpikirnya seperti itu sekarang ya. Kenapa kemarin harus egois? Kenapa harus ada gengsi? Nah sekarang kan bingung mau ngubungin kamu, terus dia sudah melakukan kesalahan di sini, ya, dengan menghadirkan orang lain, dengan banyak drama, semaunya sendiri, begitu. Di kartu The Emperor dia akan mencoba nih ya, menguasai kamu yang terlihat ya, biar tidak merasa disalahkan, tidak disudutkan intinya, atau dipojokkan ya. Ketika kalian lagi ada masalah ini, dia nggak pingin disalahin. Ini kan ego namanya ya. Oke, dia tidak ingin disalahkan dengan apa yang terjadi ya. Ketika dia merasa terpuruk, benar-benar membutuhkan kamu saat ini, nah, dia akan cari cara ya biar bisa memanipulasi lah ya, memutarbalikkan fakta. Ada juga di sini. Ini mungkin karena ketidaksanggupannya untuk jujur gitu loh, gengsi ya. Dia yang butuh, dia yang buat salah, seolah-olah nanti kamu di sini yang kayak disetir sama dia yang butuh kamu yang butuh dia, kayak gitu. Ini di kartu The Emperor nih. Sebenarnya di Ten of Wands sendiri dianya mikir keras di sini ya. Gimana caranya biar tidak terlihat dia yang salah dan dia yang butuh. Malu kan? Oke. The World of Fortune. Sebenarnya dia beruntung loh dapat kamu. Ya, cuman kurang bersyukur aja menurutku begitu. Ya, dia beruntung. Kamu bisa menjaga komitmen. Ulas asihmu juga besar ya, perasaan kasih sayang di sini ke dia juga besar, walaupun udah tahu nyakitin, masih kamu memaafkan. Pilihan untuk bertahan dengan dia atau enggak itu kan privasi kamunya. Tapi memaafkan yang aku lihat sih, kalian ada yang udah
ya oke gitu kan, hatinya tulus gitu memaafin dia, biar Tuhan yang membalasnya. Ya memang betulnya begitu gitu kan ya. Dan semoga dia menjadi versi yang terbaik ketika datang. Jangan sampai dia buat drama A, B, C lagi ya di dalam hidupmu, karena aku rasa kehidupan kamu ini udah berat gitu ya, berat gara-gara dia juga ya. Kamu jadi tidak konsen dengan tujuanmu. Seandainya dia mau menghargai kamu lebih baik lagi ya, seandainya, wajar kamu berandai-andai dan meminta itu dari dia, karena di awal mula kalian tuh baik-baik aja gitu ya. Dia juga menyatakan perasaannya, sayangnya ke kamu, kamu nerima dengan baik gitu. Tidak perlu terlalu banyak drama, capek gitu. Sebenarnya dia yang mulai gitu ya. Kenapa harus membohongi perasaannya sendiri kalau dia sebenarnya sayang? Kenapa harus sejaim itu gitu ya? Terlalu ego, kan dia jadi terjebak juga dengan permainan sendirinya. Di turn off one, dia yang ngeblokir, dia yang tidak mau komunikasi, dia juga yang susah. Sekarang cari drama baru gitu di kartu The Emperor, mau menguasain kamu lagi. Entah ini dia caranya bagaimana gitu. Karena bagaimana di Nine of Cup ini dia udah menemukan jawabannya, yang seperti aku bilang tadi, cuman untuk meruntuhkan egonya. Karena tidak semua orang bisa meruntuhkan egonya, ngelawan egonya, nggak semuanya ya. Ketika si ego ini nggak mau mengalah gitu ya, dia maunya menang sendiri, pasti dia akan kayak mencari cara gitu ya, bagaimana biar kamu yang terlihat salah dan mungkin meminta maaf dan membutuhkan dia gitu. Karena dia nggak mau gitu, nggak mau disalahin gitu. Narsistik ya. Jawaban hatinya ke kamu udah ditemuin ya. Oke. Eight of Coin ya. Di sini perasaan sedih. Lihatlah, ada sesuatu yang hilang, aku lihat dari dia ya. Mungkin dia udah nggak fokus dengan kehidupannya saat ini ya. Bahkan mungkin ada karma yang berjalan yang lagi dia terima begitu ya, dan tidak salah tempat pula nantinya. Oke. Aku sapa dulu zodiaknya di sini. Aries, mungkin untuk belakangan ini kalian tuh kayak banyak yang mencoba untuk menstabilkan diri ya. Sudah capek, mungkin merasa dibohongi ya. Pasanganmu sedikit tidak mengerti dengan situasimu. Ada juga Pisces, kamu seseorang yang benar-benar tulus, tetapi pasanganmu di sini juga tidak begitu tahu gitu ya apa yang kamu mau gitu ya. Di sini kamu berharap banget dia itu menjadi seorang yang lebih baik mungkin di tahun depan ya, untuk bisa menyayangi kamu dan memberikan waktu ya sesuai dengan apa intinya yang kamu butuhkan ya. Aku melihat Gemini ya. Di sini hatimu mungkin bingung, Gemini. Beberapa di antara mereka itu bisa dekat sama kamu, tapi kamu nggak bisa membuka hati. Kamu masih tertuju dengan seseorang. Terkadang pola pikirmu terbuka, terkadang energimu juga ngeblok. Ya, untuk tahun ini kayak masih nano-nano gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kamu benar-benar bebas dari drama. Ya, dan si Scorpio, untuk memutuskan kembali sama mantan itu bukanlah hal yang terbaik, tapi kamu itu punya hati yang cukup tulus sebenarnya ya. Dan di sini di dalam hubungan percintaan kamu itu memang begitu rumit. Kadang-kadang tidak tahu apa yang kamu mau. Terkadang-kadang ya. Banyak yang mungkin ngejar kamu, tapi kamunya nggak mau dikejar gitu. Kayak lebih suka tantangan ya. Oke. Mudah-mudahan di tahun depan apa yang kamu inginkan bisa tercapai ya. Penuh dengan keberlimpahan ya untuk semua zodiak ini ya, bukan satu ya.
Di dalam hubungan asmara, kalian juga menemukan soulmate yang bisa diajak berbicara dari hati ke hati di setiap apapun yang terjadi ya. Dan di sini juga Virgo, mungkin di saat kamu lelah dan di sini mencoba untuk memberikan yang terbaik sama pasanganmu, tapi tiba-tiba pasanganmu ini kadang ada yang berkhianat. Ya, tidak mengerti, dan egonya juga begitu ya. Terkadang apa yang kamu inginkan si Virgo tidak bisa menjadi sesuatu yang yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Tapi percayalah ya, tidak ada usaha yang sia-sia. Oke. Dari beberapa zodiak tadi ini ada juga dari Capricorn ya, dan ini tidak terpatok sebenarnya. Aku hanya melihat membahas beberapa zodiak dan memberikan motivasi ya. Di next time mungkin ada zodiak-zodiak yang lain yang aku sebutin dan aku berikan motivasi ya. Oke, nanti boleh ya tulis zodiaknya. Aku zodiaknya begini gitu. Pasti aku baca komennya. Terkadang walaupun aku nggak bisa membalas satu persatu keluh kesahnya ya. Kalau ada yang ingin lebih kenal dekat dengan Halisa ya, kayak teman-teman yang lain ada yang sudah telepon gitu, kayaknya pingin berbicara langsung kayak gitu, nanti akan diusahakan dicarikan waktu yang tepat kalau memang benar-benar butuh ya, lewat telepon begitu ya. Oke, kita lanjut yuk. Wow, Eight of Wands. Ini tentang situasi yang akan bisa kamu kendalikan. Oke, sebentar lagi kamu bisa kendalikan dirimu, situasimu, lingkunganmu. Berarti ini kabar baik untuk kamu ya. Mungkin pasanganmu bahkan di sini di Seven of Wands, kamu fokus dengan apa yang lagi kamu mau raih gitu ya. Aku lihatnya begitu. Dan menemukan seseorang yang tepat, bisa jadi seseorang yang kamu lagi fokuskan energinya ini datang ya, memberikan klarifikasinya, bisa jadi orang baru ya. Karena di sini pengendalian emosi, situasi udah kamu kuasai dan pasti gift-nya ini gitu ya. Dalam hubungan kamu akan bisa memilih siapa dan mau ngelepasin yang mana gitu ya. Siapa tahu punyanya lebih dari satu gitu kan. Kamu harus melepas ya, di antara mereka itu siapa yang kamu pilih gitu, biar nggak bingung. Oke, kita lihat lagi. Wow, Two of Wands. Nah, di Two of Wands ini hal yang kamu tunggu itu apa sih sebenarnya gitu loh. Di sini kamu akan benar-benar penantian yang membuahkan kayak kebahagiaan. Di Two of Wands ini mungkin kamu lagi menunggu sesuatu dan itu akan datang. Apakah ini dari karir atau dari seseorang ya, dari percintaan tentunya maksudnya aku ya. Oke, kita lihat lagi. Ini tentang masalah kebahagiaan. Kartu The Empress, penuh keberlimpahan, sukacita ya, cinta. Ini adalah hadiah untuk kamunya yang selama ini disakiti, untuk kamunya yang merasa benar-benar kayak kehidupanku kok begini-gini aja gitu ya. Dari pengendalian situasimu ya, tentunya dari dalam dirimu sampai keluar juga ya. Di Seven of Wands kamu tahu arah tujuanmu dan siapa yang akan kamu pilih untuk mendampingi kehidupanmu di sini. Dan di Two of Wands sesuatu yang kamu tunggu di sini ya, mungkin kamu pengen beli rumah, pengen beli mobil atau apapun ya, mungkin pengen punya pasangan yang benar-benar di sini bisa memahamimu ya. Di kartu The Empress penuh dengan keberlimpahan dan aku lebih melihatnya hubungan kamu juga fine-fine aja ya. Di kartu The Empress ini penuh dengan sukacita yang baik-baik datang ke kamu ya. Tertutuplah segala sesuatu yang buruk ya, dengan berakhirnya tahun ini di penghujung tahun ya.
Mudah-mudahan terbuka situasi yang baru dan kamu menjadi seorang yang bertransformasi lebih baik secara keseluruhan, walaupun tidak sempurna gitu ya. Ini bottom the deck-nya ada kartu the death. The death, sesuatu yang berakhir. Berakhirlah segala sesuatu yang tidak baik. Ini adalah suatu ucapan doa. Ambil energi positifnya, ya, rasakan. Ya. Oke. Dan drama-drama yang akan hadir. Drama-drama yang akan hadir, kita itu tidak pernah terbebas dari drama. Kamu yang stop drama, orang-orang sekitarmu yang berdrama. Kita lihat ya. Ada aja. Wow, drama isu nih. Kamu harus hati-hati ya, hati-hati curhat ya dengan seseorang yang tepat. Jangan sampai kamu ngomong A, nanti nyampe bisa nadanya C gitu. Lihat-lihat orangnya dulu ya. Ini ada isu tentang kamu, ada yang nggak suka sama kamu ya, mungkin kamu lebih bersinar daripada dia, itu aja ya, nggak usah kamu intinya sakit hati atau apa ya. Oke. Di sini teacher, wow, akan belajar sesuatu. Apakah kamu akan melakukan sesuatu? Apakah ada rencana di sini ya? Ada seorang yang belajar memahami karaktermu, mungkin kamu akan belajar juga memahami seseorang atau situasi seseorang di sini. Wow, yang penting ini bagus ya. Aku tidak melihat ke arah yang jelek, lihat kamu bertransformasi loh. Nih. Ini sebagai motivasi ya. Kamu akan bertransformasi. Lihatlah, banyak orang yang tidak suka mungkin dengan keberhasilanmu atau kebahagiaanmu. Di sini hati-hati. Aku cuma bilangnya hati-hati di sini. Ya, berbicara atau bahkan mungkin curhat seperti yang aku bilang. Ini ada pembelajaran yang bisa kamu ambil di sini ya. Ada situasi yang dimana mungkin kamu harus belajar. Apakah lingkungan kerja yang baru ya, atau di sini kamu akan menerima orang baru. Ini bisa meliputi banyak hal gitu. Ini kamu akan bertransformasi. Tentunya transformasi yang lebih oke. Wow, ini ada hubungan loh ya, ada cinta ya, ada partner ya yang kamu temukan. Mudah-mudahan di tahun depan ketemu seorang terus langsung bisa benar-benar cocok. Tentunya berproses loh ya. Nah, kalian akan benar-benar dihargai, kalian benar-benar diperjuangin. Seperti kartu The Empress tadi, ada keberlimpahan, cinta, dan kasih sayang. Oke, ini energi positif banget, diklaim ya. Semoga sampai kepada kalian doa yang baik-baik ya. Dan aku ngucapin makasih banyak untuk kalian yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Dan untuk celotehku ya, yang kadang mungkin AEO gitu, aku minta maaf banget gitu, natural aja gitu ya. Dan untuk yang merasa termotivasi, semoga kalian bisa lebih semangat menjalani hari-harinya, diberikan kesehatan ya, di tahun depan diberikan keberlimpahan dan kebahagiaan. Oke, makasih ya. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.